Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih diberikan kesempatan sehingga kita bersama-sama kembali di pembimbingan rancangan aktualisasi pertemuan kedua. Dan di sini telah hadir Bapak Ibu Coach, Bapak Insinyur Sigito Budiwaseso MP, Ibu Dr. Astina, dan Bapak Dr. Andus Tadi Baharun, MSc. Baik, sebelum kita memulai bimbingan pada hari ini, saya persilakan kepada peserta yang bertugas untuk laporan peserta. Silakan. Terima kasih, saya ambil alih. Perhatian untuk peserta. Duduk siap, gerak. Lapor Latsar CPNS Provinsi Sulawesi Tengah kelompok 31 angkatan 31 berjumlah 32 orang lengkap siap mengikuti ulang. Maaf. Lapor Latsar CPNS Provinsi Sulawesi Tengah angkatan 31 berjumlah 32 orang lengkap siap mengikuti pembelajaran. Laporan diterima, awali dengan doa. Laksanakan. Sebelum mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat, gerak. Ya, terima kasih Pak Muhammad Ramadan. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, pembelajaran kita hari ini dimulai dari jam 7.30 sampai dengan jam 09.00. KB, saya Bu Karung, Ibu Astina, Pak Baharun, Ya, Sigit, izin. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah masuk semua. Dua lagi. Ya, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Ini kita tinggal hari Sabtu, berarti tinggal berapa hari lagi ujian ini ya? Nggak lama lagi. Ada beberapa yang sudah bagus, nanti saya ini kalau saya jelaskan ke satu orang itu berarti untuk kita semua ya. Jadi jangan kemudian saya misalnya saya lagi jelaskan ke punyanya Hijrah, kemudian yang lain cuek. Nah, itu yang terjadi kayaknya. Karena kemarin pada saat saya menjelaskan beberapa ada sekitar 5 atau berapa yang saya koreksi, itu sebetulnya untuk semua sudah. Nah, sehingga jangan yang merasa belum dikoreksi kemudian sama sekali nggak ada perubahan, utuh itu saja dikirim yang terjadi. Karena waktu kita dengan 2 jam nggak mungkin cukup. Nah, ini juga begitu nanti. Mudah-mudahan sekarang cukup karena sudah bisa membaca lebih awal. Kalau kemarin kan saat online baru dikirim, jadi waktunya mepet sekali. Ini tadi malam saya sudah baca semua, saya sudah kasih kode-kode, yang sudah bagus lanjut, yang belum nanti terpaksa harus revisi lagi ya. Nanti nggak apa-apa, pertemuan berikutnya kan masih satu kali lagi pertemuan lagi. Nanti kita bahas lagi di pertemuan yang terakhir. Oke, saya langsung aja, saya urutkan yang pertama dulu. Distia yang pertama. Saya akan kembalikan semua juga ini nanti. Risiko jatuh ini kira-kira judulnya optimalisasi diganti dengan kata lain apa ya kira-kira yang memungkinkan. Hindari penggunaan kata optimalisasi. Kalau di saya, di kelompok saya pribadi saya kurang serak dengan menggunakan optimalisasi karena optimalisasi adalah proses menuju optimal. Optimal itu artinya terbaik. Nah, padahal kita cuma kerja 1 bulan, jangan-jangan tidak tercapai yang terbaik. Tadi kita jangan nggak usah membesar-besarkan apa yang kita kerjakan, padahal yang kita kerjakan cuma kecil. Kira-kira bagaimana? Kalau hilang optimalnya, sehingga tinggal penerapan pencegahan risiko jatuh saja. Boleh, Pak. Ya, coba saya kode ya.
terus saya kasih tanda. Yang kuning begini berarti bisa berupa pertanyaan, bisa berupa saran. Penerapan pencegahan risiko jatuh di ruangan belajar. Dengan judulnya seperti itu. Kemudian nanti ini yang lembar persetujuan nanti yang diisi untuk ujian yang ini dulu, lembar persetujuan. Jadi saya bagi yang sudah bagus, langsung minta tanda tangan mentor, kemudian kirim 1 lembar saja ke saya nanti untuk saya tanda tangani, saya insert tanda tangan saya di ujian. Yang lembar perbaikan itu nanti setelah ujian. Ya, setelah ujian yang ini. Untuk semua saya nggak ngulangi lagi nanti. Kata pengantar silakan diisi sesuai dengan template yang saya berikan, tinggal diisi saja. Kemudian ini kayaknya undang-undangnya kedaluarsa. Coba kutip ini keputusan Kepala LAN nomor 13 tahun 2022 ini yang baru. Karena ada yang baru ini, cari di internet ya nanti. Cari di internet. Kalau nggak ada di internet ya baru nanti saya akan cari. Tapi coba cari dulu di internet. Nanti saya kirim lagi ini ya. Ini keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor 13 K1 tahun 2022 ini. Ini pedoman yang terbaru. Untuk kita baru tahun ini dipakai, ya. Jadi kita jangan ngutip. Saya bilang ini jangan ngutip kamu undang-undang yang digunakan pada tahun lalu, karena tahun lalu dasar hukumnya beda. Khusus kita angkatan ini yang berakhlak nilainya itu berubah dengan putusan ini. Jadi nanti yang saya kasih kuning ini ganti. Kemudian ini kalau tentang kesehatan silahkan kita gunakan. Kemudian kayaknya ini perlu kalau saya kasih kode begini, kamu geser begini akan muncul pertanyaan saya ini. Ada saya minta disingkat ini, terlalu panjang uraiannya dari atas, mulai dari sini tadi ini. Mulai dari sini, undang-undang dan seterusnya ini sampai ke bawah ini panjang sekali. Kira-kira apa ya intinya supaya nggak terlalu panjang? Kamu coba singkat saja. Ini tidak salah, cuma kalau menjadi singkat lebih bagus. Tidak salah artinya. Ya. Tapi kalau bisa latar belakangnya jangan terlalu panjang-panjang. Ini kemudian definisi jatuh masuk sudah, hasil pengamatannya sudah. Jadi karena ini yang kurang jelas di sini dia hal terjadi 18 memiliki risiko jatuh karena tidak ada rem, tidak ada ini ya kondisinya sekarang ya. Ini kan harusnya bercerita hasil pengamatan itu harus bercerita kondisi sekarang semuanya karena tidak semuanya ada ya. Jadi semua nanti kita harus bisa melihat kondisi sekarang, kondisi saat ini atau hasil pengamatan saat ini atau informasi yang didapat baru-baru ini. Nah, begitu kalau kita nggak dapat benar ya. Nah, kemudian dampaknya apabila ini contohnya dampak apabila ini ada masalah pengamatan yang tidak bagus berarti dampaknya itu apa? Di sini tempatnya. Nggak usah dibikin poin, bikin alinea saja, sama seperti ini. Oke, udah bagus. Visi misi provinsi ada, visi misi rumah sakit. Ini kayaknya rumah sakit itu tetap visi misinya harus dipakai karena kaitannya dengan akreditasi. Ini kalau mau cerita panjang juga boleh, disingkat juga nggak apa-apa. Sejarahnya Undata itu kan bisa disingkat saja itu. Nggak usah dasar hukumnya langsung ke tugasnya rumah sakit. Sudah ada belum ya? Mempunyai tugas pokok ya sudah. Nah ya ini yang penting nanti yang harus Anda pahami bahwa ini memiliki tugas pokok apa sebagai pegawai di rumah sakit itu Anda harus paham tugas organisasi ya. Yang lainnya kok tugas jabatan bukan itu ya, bukan tugas jabatan tapi tugasnya kantor. Nah, Anda bukan pejabat soalnya tugasnya kantor. Yang lainnya saya lihat ada yang tugas jabatan, bukan tugas jabatan. Ini sudah dikutip benar ini ya dasarnya ya. Saya nggak ngecek ini. Nah, ini Permenpan nomor 35 tahun 2019 tentang perawat terampil. Berarti semua yang perawat maka akan sama dengan ini semua. Jadi jangan sampai beda karena semua perawat kan pasti dasar hukumnya sama ya dasar hukumnya. Berarti kutip semua sama yang perawat ya. Jangan beda nanti ya. Saya nggak cross check lah ya. Tapi mereka silakan nanti berkomunikasi masing-masing sesama perawat. Nah, tujuan aktualisasi Anda tadi melakukan penerapan risiko jatuh. Tujuannya untuk apa? Kan mencegah risiko jatuh di ruang ini saja. Mencegah risiko, ya ini yang dijelaskan. Mencegah apa? Ini dapat melakukan menghilangkan apa ya kalimatnya jadi mencegah siapa yang jatuh pasien ya? Iya Pak. Pencegahan terhadap pasien yang apa? Saya jelaskan. Pasien yang bagaimana?
Pasien yang mengalami apa? Mencegah risiko jatuhnya pasien yang bla 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 di gitu kayaknya ya tujuannya ya. Nah, oke, yang nomor 2 jangan dikorek-korek, ganti pokoknya utuh itu aja, nggak usah dianu. Ini nanti yang berakhlak ini yang Anda pahami. Nomor 2 nggak usah korek-korek. Kemudian manfaat kalau pasien nggak jatuh. Jadi manfaat ini adalah manfaat nomor 1. Manfaat tujuan nomor 1. Kalau pasiennya tidak jatuh, itu manfaat bagi instansi apa? Masukkan bahan untuk meningkatkan efektivitas pengembangan untuk pelayanan. Ke sanakah kira-kira arahnya? Nah, kalau pasien nggak jatuh itu arahnya apa? Manfaatnya apa? Mempercepat penyembuhan atau apa ya? Atau apa ya? Jadi ini manfaat, sekali lagi itu semuanya manfaat ini mengacu kepada tujuan nomor 1. Tujuan nomor 1 adalah mencegah jatuhnya, risiko jatuhnya pasien. Nah, berarti manfaatnya kalau pasien tidak jatuh itu apa? Itu ya. Bagi instansi, kalau pasiennya nggak jatuh, apa manfaat bagi instansi? Bagi masyarakat, kalau pasien nggak jatuh, layanan dengan kesehatan optimal, oke. Berarti kalau tidak jatuh kan pelayanannya bagus, artinya begitu ya yang Anda maksud ini. Iya, Pak. Nah, bagi rumah sakit apa? Terus bagi kita juga apa? Jangan kembali lagi nilai dasar lagi, ya. Jangan kembali ke nilai dasar lagi. Nilai dasar nanti itu diuraikan sudah di atas dan di belakang lebih banyak lagi. Jangan ditulis sini. Oke, ini juga ganti nanti ya. Bagi instansi dengan bagian, kalau bagi instansi ini Anda anggap benar silahkan teruskan, tapi saya kasih kuning artinya jadi perhatian ya. Iya, Pak. Mau diganti boleh, mau tidak juga silakan, nanti dipertanggungjawabkan waktu ujian. Bahwa kalau pasiennya tidak jatuh, kemudian RSUD menerima manfaat berupa peningkatan efektivitas, efisiensi, dan pengembangan mutu layanan. Nah, silakan. Dari mana hubungannya? Nanti silakan ya. Oke, kemudian bab 2 saya sudah koreksi ini, kutip saja yang sama nggak apa-apa untuk ringkasannya. Kegiatan saya sudah koreksi, saya enggak ya, dan nggak ada, sudah nggak ada berarti ya sudah lolos, tinggal di bab 1 tadi. Nah ini nggak usah diuraikan, cukup dengan isu di atas terkait dengan mata pelatihan manajemen ASN dan smart ASN gitu aja. Penjelasannya yang saya kasih kuning nanti bukan berarti nggak dipahami. Anda harus pahami, tapi nggak usah ditulis. Iya. Tulisan banyaknya nanti di laporan. Iya, Pak. Nah, di laporan itu ini harus lengkap nih. Nanti di laporan itu bukan sekarang. Ya. Hilangkan saja nanti. Ini nanti semua akan saya share balik ya. Saya akan share balik ke grup nanti ya. Yang setelah saya coret-coret ini. Artinya kesepakatan bersama ini. Oke, kegiatan, nah nggak ada koreksi berarti kegiatan sudah sip. Jelas sudah itu saja. Nah, saya save dulu ya. Nanti saya kirim ulang ya. Iya, Pak. Oke, ya, saya ke teman yang lain. Nanti saya akan kembalikan semua ini. Oke, yang kedua, punyanya Dewi. Nah, ini juga edukasi terhadap, panjang sekali. Kalau saya hilangkan terhadapnya, gimana Dewi kira-kira? Ada merubah arti enggak ya? Edukasi hambatan mobilitas fisik melalui range of motion exercise berbasis multimedia. Kalau ini juga hilang seandainya. Boleh, Pak. Ya, seandainya ini juga hilang. Nah, supaya enggak panjang-panjang. Jadi edukasi hambatan mobilitas fisik melalui range of motion exercise pada pasien di ruangan, pada pasien apa dia? Semua pasien atau apa? Pasien stroke, Pak. Nah, sebutkan di situ. Berarti pasien stroke begitu nanti ya. Iya, Pak. Pasien stroke toh? Nah, iya. Berarti edukasi hambatan mobilitas fisik melalui range of motion exercise pada pasien stroke di ruangan mawar gitu kayaknya ya. Nah, oke. Ini lembar tujuan saya sudah jelaskan tadi, kata pengantar ikuti tinggal diisi. Nah, ini juga kutip itu tadi ya. Undang-undang yang terbaru ya. Iya. Nah, kondisi saat ini hilangkan saja ini. Jadi nggak usah di poin-poin, nggak usah ABC, langsung paragraf-paragraf saja, ya. Kayak si punyanya Adistia tadi, paragraf-paragraf saja. Nah, nanti semua ini hilangkan sehingga paragraf-paragraf. Ini sudah ada semua, kondisi yang diharapkan sudah ada, dampak juga ada, cuma ini terlalu panjang. Nggak usah bicara isu lagi. Isu nanti di bab 2 dibahas. Di sini latar belakang isu. Nah, jadi tidak dituntaskan kecacatan, terjadi kecacatan dan kelemahan otot. Nah, itu nanti singkat ya. Yang penting ada dampaknya. Jadi hilangkan paragrafnya ya. Iya, Pak. Oke. Terus
Terus, nah, kalau begini, kalau saya sudah baca cepat koreksinya. Kemarin saya, nah ini lagi tujuan manfaat. Nah, ini tujuannya kayaknya, wah ini ya. Cuma kamu kutip yang tadi, yang di template itu yang saya berikan. Cuma nomor 1, edukasi terhadap hambatan mobilitas fisik. Nah, itu yang dijelaskan sama dengan judulnya tadi, karena ternyata judulmu sama dengan tujuan berarti itu. Iya. Pada pasien apa di rumah sakit, ya supaya dijelaskan nih, edukasi. Kalau di sini mau panjang sedikit nggak apa-apa. Kalau di judul tadi kan saya singkatkan, terhadapnya hilang. Kalau di sini mau ditulis nggak apa-apa, karena ini sudah uraian kan. Kemudian nomor 2, mengaktualisasikan nilai dasar kursusnya. Bukan begini kalimatnya kayaknya ini. Ya, coba lihat di panduan ya nanti. Iya, Pak. Seperti punyanya Ci Adistia tadi, singkat nomor 2 itu supaya sama semua. Itu begitu juga kembali. Tujuannya adalah mengedukasi pasien. Kemudian manfaatnya kalau pasiennya pinter-pinter dengan adanya edukasi Anda itu bagi instansi apa, bagi masyarakat apa, bagi peserta apa, direvisi ulang, dibaca ulang. Ya. Nah, oke. Banyak yang nggak nyambung ini, hampir semua nggak nyambung tujuan dengan manfaatnya. Oke, ya, konsultasi dengan coach kan sudah sekarang, ngapain nanti konsultasi coach lagi? Nggak ada, saya nggak ikut menyelesaikan aktualisasi Anda, cuma membimbing sekarang. Sebelum Anda laksanakan, kalau konsultasi kepada mentor dan perorangan, ya karena itu di tempat kerja sudah kan. Masa nanti mau kerja di mendata, tapi konsultasinya ke saya, nggak ngerti saya. Ya, dihilangkan nanti coachnya. Membuat video, kemudian ini edukasi apa? Nah, namanya edukasi. Ini coba dijelaskan. Ini ada. Kalau kamu nanti kalau saya kirim ulang, kamu klik begini akan muncul pertanyaan saya. Edukasi apa ini ya maksudnya? Ya, Pak. Jelaskan kan. Edukasi terhadap apa pada pasien apa? Iya. Waktu. Kemudian ini juga kayaknya tahapannya kurang deh ini. Kok langsung menampilkan video? Bukannya kita habis kontrak waktu, kemudian langsung kamu lihat video, kemudian bagi tok. Nggak adakah komunikasi penjelasan apa gitu karena tahapannya ini? Coba direvisi ulang. Ini seperti langkah kerja lah. Ibaratnya tahapan itu kayak langkah kerja lah, gitu ya. Supaya rinci dia. Tapi jangan juga terlalu kecil. Ya, Pak. Nah, nanti tambahkan tahapannya. Nah, secara teknis ada yang lebih paham. Saya nggak paham. Kalau tanya ke teman-teman yang paham, melaksanakan principle exercise. Kan sosialisasi masa cuma udah waktu kemudian menampilkan video, cuma kamu tunjukkan video doang, ini berarti sudah begitu toh ini. Masa nggak ada lagi, apakah setelah tunjukkan video kemudian terjadi tanya jawab atau menjelaskan sambil menjelaskan, bukan menampilkan video kayaknya ini ya, menjelaskan tentang apa yang diedukasi itu dengan menayangkan video, kayaknya begitu barangkali ya, supaya enak tahapannya ini. Iya, Pak. Nah, karena kalau cuma menampilkan video lewat laptop, terus kamu nggak sambil menayangkan video, kamu ngapain gitu? Supaya jelas nanti. Kemudian melaksanakan ini, ya, oh ini kemarin berarti saya sudah periksa ini, kok sudah mulai bagus ini. Oke, nggak ada koreksi. Cuma itu kayaknya tahapan kegiatan udah koreksi masing-masing, Pak. Oke, saya save dulu. Ini. Saya save, nanti saya kirim ke grup lagi untuk Dewi punya. Ya, Pak. Saya lanjut ke yang berikutnya. Lalu sudah ada semua kan ini teman kita sudah. Lalu kamu tugas di mana lalu? Nggak ada suaranya juga ditanya. Topikmu apa yang kamu angkat sebetulnya ini? Dinas Perhubungan. Inilah yang saya maksud ini tugas dinas, bukan jabatan kepala dinas ya. Suaramu lalu? Nah, sudah apa? Kalau kamu nggak mau bersuara, sudah mau masuk ke room itu ya disiapkan semua itulah. Jangan sudah masuk ke room baru. Masa anak milenial sekarang kok buka laptop saja masih tanya orang tuanya gimana. Nah, ini lewati bukan ini hilang semua ini ya. Tugas jabatan, tugas
organisasi dan tugas Anda. Sebetulnya tugasmu itu di mana toh? Ini bisa jawab nggak kalau ini? Tugasmu di mana sebetulnya ini? Jabatanmu apa? Tugasmu di mana? Menambah masukan sekitar mengenai keselamatan pelayaran. Berarti masalahnya keselamatan pelayaran. Wah, lalu harus banyak komunikasi dengan teman ya. Kalau komunikasi dengan saya aja susah gini, nanti gimana kamu? Isunya, kurangnya. Kok gini ya? Yang lainnya sepertinya nggak gini ya. Kamu dapat waktu di agenda 1 memang gini. Analisis PKL-nya itu. Coba dibenahi dulu, nanti komunikasi lagi. Coba yang dari kesekian ini berarti kurangnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan di atas kapal ini ya, yang paling dominan ya. Harusnya ini yang jadi masalah, yang kamu fokus ke sini berarti. Sehingga kamu bicaranya adalah kena seperti apa sih di latar belakang nanti, di seperti apa sih? Kamu dengar, mudah-mudahan dengar saya. Kalau dengar ya silakan ditangkap penjelasan saya. Jadi mestinya bicara tentang seperti apa sih masyarakat atau penumpang kapal itu menjaga keselamatannya di atas kapal itu. Sehingga kamu kemudian memberikan bimbingan edukasi bagaimana supaya masyarakat tidak ceroboh di atas kapal. Atau kamu masang apa tanda-tanda bahaya di atas kapal. Memasang apa peringatan di pelabuhan, beri edukasi dia kepada saya kapal harus bagaimana. Mungkin itu kayaknya kamu harus berbuat seperti itu kalau ini masalahnya. Karena saya lihat juga nggak nyambung lagi di kegiatan. Sehingga tujuannya adalah mengedukasi calon penumpang kapal agar bisa menjaga keselamatannya. Begitu intinya. Nah, sehingga nanti tahapannya kamu ya bannernya itu banner tentang keselamatan kapal, boleh mendiskusikan dengan atasan, udahlah bikin banner aja kok harus diskusi dengan atasan, dengan teman sejawat aja. Kalau memang mau dibahas dengan teman sejawat, cetak banner sudah, kemudian melengkapi tanda larangan. Oke, betul sebetulnya kamu sudah kegiatannya mirip melengkapi tanda larangan apa. Kan tapi mau kamu dipasang di atas kapal atau di pelabuhan ini? Kalau di atas kapal juga boleh juga. Nah, ini masa menambah SDM ini. Bisakah kita nambah SDM ini? Nggak bisa ini ya. Jangan menambah SDM, masang full. Anda mau mengangkat orang ini, kayak pejabat aja mengangkat orang kamu. Coba ini cari. Ini boleh saya rasa ini kamu membuat banner, kemudian membuat tanda-tanda apa keselamatan di kapal, kemudian juga sosialisasi kepada kompetensi SDM siapa yang kamu tingkatkan ini, apakah coba mengirimkan ini ya. Ini kayaknya enggak ini. Kamu coba itu tadi ya, intinya coba kamu lakukan nanti membuat tanda-tanda bahaya, mengedukasi penumpang. Jadi nanti bikin aja kan 4 kegiatan ya. Pertama nanti kamu persiapan berarti komunikasi dengan mentornya, kemudian membuat desainnya boleh, kemudian kegiatan yang kedua dan ketiga itu pelaksanaan, bisa kamu memasang tanda-tanda itu, kemudian melakukan edukasi, terserah edukasinya dengan cara apa. Bikin video juga bisa sebetulnya itu, bikin video yang sebelum kapal berangkat kemudian ditaruh di mana, ada televisi atau di kapal biasanya itu, diputar di situ tentang bagaimana tanda mengatasi bahaya di atas kapal. Tapi sebetulnya bukannya tanggung jawabnya pelayaran itu, seperti itu. Kamu mungkin yang tidak diatur di kapal, kamu lakukan di situ. Misalnya pada saat naik kapal, bagaimana sebaiknya jangan apa berdesek-desekan itu apa? Ada orang Jawa kayak di sini. Kalau orang Jawa bilang kalau naik kapal jangan baku sontong apa? Supaya jangan terjun ke laut nanti. Apa di sini? Berdesak-desakan. Iya, berdesak-desakan ya. Iya. Jangan berdesak-desakan. Misalnya seperti itu kan membahayakan itu juga. Kalau bawa anak kecil, nah, misalnya bagaimana dikawal, jangan anak kecil dilepas saja nanti terjun ke laut misalnya. Itu ya, itu yang kamu
kamu himbauan seperti itu, tulisan itu kamu buat ya. Itu ya, lalu saya nggak bisa dengar soalnya nanti coba buat lagi, kemudian nggak apa-apa sebelum pertemuan berikutnya kamu kirim ke grup lagi, nanti saya periksa duluan kamu. Yang lainnya soalnya sudah nggak terlalu banyak. Habis lalu Pri, sehingga termasuk judulnya juga kamu rancang nanti ya, lalu ya. Pri, ada suaranya enggak? Siapa? Ada, Pak. Ya, itu ya gitu loh. Lalu nanti diperbaiki ya. Orang perhubungan masa enggak berkomunikasi. Pri di mana tugasnya? Relaksasi. Terapis kamu, ya. Iya, Pri. Perawat, Pak. Ya, perawat. Oh, Iya. terapis. Perawat berarti sama. Ini kalau bisa dikurangi teori-teorinya, sepertinya kutipan teorimu terlalu banyak. Langsung kepada apa definisi daripada yang kamu angkat itu saja, satu alinea saja. Menurut siapa banyak sekali di undang-undang. Kurangi nih, nah, supaya jangan terlalu rame. Nah, ini yang belum ada ini. Dampaknya, Pak. Ya. Jika satu tidak diselesaikan, maka akan menyebabkan pelayanan kurang maksimal. Ya, kayaknya kurang pas ini. Sepertinya ini kalau menurut saya nih. Ini kan kondisi diharapkan lakukan aktualisasi pasien, jangan dilakukan aktualisasi dah. Pasien belum mengetahui teknik relaksasi nafas. Jadi kondisi yang diharapkan adalah pasien nggak usah, kondisi itu adalah kita ya ini setelah melakukan aktualisasi dihilangkan nanti. Kondisi yang diharapkan adalah pasien mengetahui teknik relaksasi, kita aja dihilangkan itu. Karena sebetulnya bukan aktualisasi yang kita mau kerjakan, itu adalah melakukan edukasi relaksasi napas dalam. Oke, ini mungkin kalau dia tidak direlaksasi, ini pasien apa, Tim? Bisa nyari ringan, Pak, bisa kecemasan. Oh, berarti kalau pasien tidak dilakukan relaksasi, dampaknya apa? Menyebabkan apa? Ini kayaknya kurang pas ini kalimat yang saya kasih kuning ini, kamu ganti nanti ya. Baik, Pak. Oke, ini tentang ini bisa disingkat sejarahnya sama dengan tujuan meningkatkan kualitas manusia. Oh, ini tujuannya masih organisasi ya. Ya sama ya 3519 semua ya, perawat ya. Jangan beda nanti. Tujuan aktualisasi sekarang. Tujuan aktualisasi adalah untuk apa? Untuk meningkatkan pengetahuan pasien, begitu ya kira-kira ya. Nah, meningkatkan pengetahuan pasien kayaknya jadi nggak enak ini kayak kalimatnya. Ya, coba diramu nanti ya. Nah, jadi nanti semua yang saya kasih tanda kuning itu bisa dihapus, bisa disempurnakan, bisa juga berupa pertanyaan. Nah, pokoknya ada perhatian nantinya kalau saya blok kuning ini. Nah, begitu juga kalau dia untuk meningkatkan teknik relaksasi. Berarti manfaatnya kalau pasienmu itu melaksanakan teknik relaksasi dengan benar, apa manfaatnya di sini ya? Nah, revisi kembali semua manfaat ini. Saya blok manfaat, berarti semua ini ke bawah ini harus saya tanda ya supaya ini harus direvisi ulang. Nah, karena ini nggak nyambung dengan permasalahan dengan tujuan yang nomor 1. Sekali lagi, manfaat mengacu pada tujuan nomor 1. Kalau tujuan nomor 1 tercapai, manfaatnya apa? Tujuan manfaat itu adalah selesai dikerjakan tujuannya itu. Manfaat itu setelah tercapai itu. Nah, contohnya, anak pergi ke sekolah, tujuannya apa? Supaya pinter. Dia bukan supaya dapat kerja, itu manfaatnya. Kalau pinter nanti bisa dapat cari kerjaan dengan mudah, itu manfaatnya. Jadi tujuan itu selesai kamu kerja, itu apa? Kemudian berikutnya lagi, langkah berikutnya lagi, setelah dia misalnya itu tadi, tujuannya adalah mengedukasi pasien supaya dia pintar melakukan relaksasi. Kemudian kalau dia pintar relaksasi, akibatnya apa lagi? Nah, akibat lanjutan lagi. Jadi semua itu akibat, jadi itu manfaatnya.
Oke, kayaknya revisi lagi ya nanti itu ya. Kegiatan. Nah, ini nggak usah ditulis kayak yang tadi ya, nggak usah, penjelasannya nggak usah, tapi Anda harus paham. Bukan berarti nggak ditulis kemudian nggak paham. Nah, harus paham juga. Nah, ini nanti sekali lagi semuanya nanti penjelasan pada tugas fungsi sebagai ini akan ditulis nanti di bab 3. Bukan dibuang, ini di bab 3. Di bab 3 di pelaksanaan. Nah, di pelaksanaan itu sudah bercerita tentang apa yang dikerjakan, alasannya apa, termasuk ini. Itu ditulis semua nanti. Begitu juga yang di sini, keterkaitan substansi mata pelatihan, ada yang tanya, Pak, harus dijelaskan nggak di grup kemarin? Cukup nilainya saja yang ditulis di sini. Penjelasannya kenapa akuntabel nanti lisan saja, tapi kalau di laporan baru ditulis. Pada perilaku apa, nanti ditulis di laporan, bukan di rancangan. Ya, sama dengan ini juga, ini yang saya kasih kuning nanti nulisnya di laporan. Oke, persiapan konsul dengan mentor, kemudian membuat leaflet, membuat SOP, kemudian ini pelaksanaan atau ACC. Adakah kalimat lain yang bisa menggantikan ini kira-kira? Membuat SOP. Kalau tahapannya adalah mendistribusikan leaflet dan SOP. Melakukan sosialisasi. Kalau sosialisasi ganti menjadi sosialisasi atau edukasi teknik realisasi. Ya boleh Pak. Ya, jangan pelaksanaan gitu ya. Ini kayaknya edukasi teknik realisasi napas dalam. Ini diganti ini. Nah, ini yang pelaksanaan realisasi ini. Baru kemudian evaluasi. Kamu uji, kamu suruh lakukan relaksasi gitu ya, kamu amati gitu ya nanti. Oke. Itu ini diganti nanti ya. Jadi pelaksanaan relaksasi diganti dengan edukasi teknik relaksasi napas dalam. Itu pelaksanaannya, jadi bukan pelaksanaan, tapi nama pelaksanaannya apa? Kamu sebutkan. Oke, itu saja kayaknya. Yang lain sudah sip. Simpelnya nanti saya kirim ulang ke grup. Kalau gini toh, tadi siapa tadi? April tadi ya. Sekarang kelima ya. Kelima ini punyanya Mentari. Nah, sama dengan ini, hilangkan saja kayaknya Mentari ya, optimalisasi hasilnya, edukasi persiapan praoperasi pada pasien praoperasi dan keluarga di mana tempatnya, di ruang operasi apa? Nah, Iya Pak, di ruangan perawatan Pak. Ruang perawatan, ya itu aja. Perawatan, di ruang perawatan, nggak ya, yang operasi semua operasi berarti ya ini ya? Yang ada juga yang tidak operasi Pak, pokoknya yang diagnosanya ke arah Ya, bedah. maksudnya kalau dia akan menjalani operasi, mau operasinya apapun, operasi apapun, pokoknya setiap orang yang mau melakukan operasi di ruang itu diedukasi dulu gitu ya. Oh ya, kalau gitu gini. Edukasi persiapan praoperasi pada pasien yang akan melakukan, nah pada pasien jangan persiapan praoperasi pada pasien yang akan menjalani operasi dan keluarga pasien, itu aja. Kayak apa ya kalimatnya? Kayak praoperasinya ini kok 2 kali nih, gimana supaya kita gantikan jadi yang lebih enak. Nah, ya, optimalisasinya hilangkan ya nanti ya. Iya Pak. Saya kurang seret kalau kita menuju ke optimal itu, karena belum tentu tercapai nanti. Optimal itu terbaik. Cukup meningkatkan, melakukan gitu aja. Nah. Ya juga ini. Nah, ini lagi. Ini nanti dirubah undang-undangnya yang keluar saya itu ya. Ada undang-undang yang baru. Kemudian ini undang-undang kesehatannya, kalau dimasukkan semua boleh. Ini hilangkan saja judul, kita nggak usah di latar belakang, kita nggak bicara judul. Ya.
Bentar, saya tahan dulu sebentar. Ini hilangkan kayak ini, saya blok ini. Yang belum ada berarti tadi dampaknya. Salah satu penyebab oke, dampaknya apa kira-kira ya kalau kamu nggak lakukan edukasi dulu sebelum melakukan operasi. Ya, nanti tambahkan sini ya. Iya, Pak. Ada di bagian atasnya, Pak, cuman harusnya di bawah ya. Ya, di bawah supaya urut nanti kalau pengujinya, karena pengujinya itu urutannya itu kondisi sekarang seperti apa, ditunjang data, kemudian kalau nggak ditangani dampaknya apa, nanti dia cari. Jadi bisa juga dari hasil operasi berarti kondisi sekarang, kondisi saat ini boleh juga seperti itu. Kadang-kadang pengujinya itu kalau pengujinya mana kondisi saat ini, mana dampaknya, dicari ya urutannya gitu. Tuliskan dampak satu alinea lagi, nanti bawahnya, pindah ke bawahnya sini ya berarti ya. Iya, Pak. Apabila tidak lakukan edukasi maka akan bla 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 gitu. Taruh ke bawah nanti. Oke. Ya, semua sama ya 35. Memberikan edukasi persiapan praopsi pada pasien praopsi dan keluarga di ruang. Ini kayaknya perlu penjelasan. Ini sama dengan judul, tetapi jangan terlalu minim kalimat, nggak apa-apa. Memberikan edukasi persiapan, memberikan edukasi kepada pasien yang akan menjalani operasi juga boleh gitu ya, yang akan menjalani operasi. Jadi memberikan edukasi kepada pasien yang akan menjalani operasi dan keluarganya di ruang gitu misalnya tujuan nomor 1 itu. Kemudian, kalau pasiennya diedukasi sebelum dioperasi, berarti mestinya jangan penerapan nilai dasar lagi. Masa kira-kira meningkatkan kompetensi menjalani, ya nyambung nggak kira-kira ini ya? Manfaat bagi kita apa ya? Manfaatnya mungkin memudahkan kita di dalam apa gitu. Manfaat bagi rumah sakit, ini nggak usah bagi OPD, bagi rumah sakit berarti proses operasi akan berjalan lancar semua. Sehingga bisa meningkatkan citra baik dari rumah sakit misalnya. Kemudian bagi pasien kira-kira apa ya? Pasien bisa cepat sembuh atau pasien kalau cepat sembuh kok jauh sekali. Ini kan mau operasi. Mungkin bermanfaat juga bagi dokter yang akan melakukan operasi ya. Jadi tidak harus ke pasien loh ini. Manfaat pasien mungkin juga ada ya, kalau dia edukasi dia secara psikologis menjadi siap mental misalnya, siap untuk menjalani proses operasi bagi pasien, bagi dokter yang melakukan operasi, bagi tim operasi mungkin menjadi lebih lancar operasinya, bisa jadi kan begitu ya karena manfaatnya kalau kita edukasi. Iya, Pak. Coba direvisi nanti ya manfaatnya, hampir semuanya kok manfaatnya nggak nyambung saya lihat. Oke, ke bawah. Penanda puasa ini juga harus diingatkan, dicek terus ini. Di dalam edukasinya nanti ini kayaknya harus ada memberikan penyuluhan, melakukan edukasi tentang persiapan operasi, melakukan tanya jawab mengenai persiapan operasi. Kamu tambahkan kegiatan mengecek, mengingatkan dan mengecek gitu loh. Kayaknya ini jangan-jangan pasien juga kadang-kadang iya tapi gimana caranya itu ya? Saya karena pernah mengalami seperti itu. Ada pasien yang menurut dia sudah puasa Bu, sudah puasa Pak, sudah. Ternyata dia tidak. Gimana caranya itu? Mentari.
untuk memastikan bahwa dia sudah puasa pada jam berapa, sekian jam sebelum operasi itu gimana kira-kira caranya ya? Menemukan cara enggak? Di kegiatan nomor 3 kayaknya bisa Pak. Setelah membuat papan itu kan pada saat pemasangan ini dilakukan lagi informasi dengan ditanya Memastikan, lagi. memastikan Jadi ya, memastikan atau perlu jadi tahapan sendiri atau enggak ya itu? boleh nanti ditambahkan di tahapan saja Pak. Melakukan apa namanya? Mengecek toh, masa memastikan bahwa dia betul-betul sudah puasa gitu. Karena kayaknya syarat utama ya kalau mau operasi harus puasa. Oke, itu yang kemarin saya minta. Oke, kamu buat jadwalnya per hari ini ya, berarti ya. Apa terus juga seperti oke, kayaknya dimanfaat kamu dengan di latar belakang nanti ya, yang harus direvisi sedikit ya. Bentar. Baik Pak. Oke, saya lanjut lagi. Setelah Mentari Nurwalida. Nurwalida, judul itu bukan masalah, tetapi kegiatan yang sifatnya menuju kebaikan. Nah, coba permasalahannya itu reaksi transfusi darah. Seperti apa yang coba saya beri gambaran dulu yang dimaksud dengan rendahnya belum adanya reaksi transfusi darah itu seperti ini Pak. Setelah pasien dilakukan transfusi darah, biasanya reaksi yang terjadi itu contohnya kayak misalkan demam, terus kayak alergi, karena selama ini nggak dipantau gitu. Selama ini belum diterapkan Pak. Wah, itu kan bisa fatal. Orang dapat transfusi kok nggak di cuma memantau tok ya, nggak terlalu kecil kira-kira, cuma memantau orang setelah ditransfusi saja. Bagaimana kalau kayaknya kamu punya itu berawal dari pemilihan masalah yang terlalu kecil, cuma memantau. Jadi nanti sebulan kamu memantau doang. Nanti membagikan formulir Pak, soalnya selama ini kan penerapannya formulirnya belum ada. Terjadi reaksinya itu tidak pernah dilaporkan. Formulir yang isi siapa? Nanti yang isi itu perawat di ruangan. Untuk melakukan pemantauan itu menggunakan formulir itu untuk checklistnya, itu checklist ya. Iya. Lebih tepatnya perawat sama dokternya Pak, dokter yang menangani pasien. Ini gimana kalau permasalahannya kamu ganti kira-kira, jangan ini. Kita angkat lebih besar sedikit yang tentang ini. Kurangnya tentang transfusi juga, tapi jangan hanya pemantauan doang. Sebelum transfusi apa yang dilakukan biasanya? Oh iya Pak. Misalnya sebelum transfusi kan berarti kamu harus mengetahui dengan pasti golongan darahnya pasien. Kemudian koordinasi dengan mana? PMI atau kemana? Atau pasien sendiri yang cari darah? Selama ini pasien yang keluarga pasien yang ke PMI. Itu yang kamu rubah gimana caranya ya, supaya jangan pasien bolehlah pergi, tapi minimal kamu bisa mengadvis ke keluarga pasien untuk di mana tersedia darah sesuai dengan golongannya pasien itu. Kalau seperti itu, karena bisa nggak kamu kerjakan supaya kita angkat lebih tinggi sedikit, meskipun yang ngerjakan juga masih pasien, tapi minimal jangan pasien dilepas. Jadi kamu nanti mengoptimalkan penanganan transfusi ya. Jadi mulai dari mulai dari mencari informasi tentang ketersediaan darah, misalnya kamu kerjasama dengan PMI untuk yang ada ini sayangnya saya mudah-mudahan saya tidak sakit di Palu, karena semua orang akan sakit, tapi jangan di Palu lah. Masa cari darah aja, cari sendiri itu keluarganya di Palu ini. Mana caranya supaya itu tidak dilakukan? Kalau toh
Kalau kami itu selama ini ya, saya itu juga pernah operasi ya, tapi nggak pernah itu bingung cari darah itu. Kayaknya sudah disiapkan. Saya ingin merubah itu sebenarnya di Palu itu. Jadi jangan, kok keluarganya nyari ke sana kemari sampai dihubungkan di sosmed, membutuhkan darah ini. Apa ya? Saya maunya ke sana arahnya kamu. Kamu nggak nyiapkan darah, tapi membantu orang untuk mendapatkan di mana darah didapat. Kira-kira begitu. Karena bersedia nggak kalau saya tantang, saya challenge Anda untuk yang lebih tinggi kira-kira. Nah, gimana Nur Walida? Wah, ya Nur Walida. Terlalu tinggi nggak itu di kelompok jabatanmu kira-kira sebagai apa perawat kamu ya? Kalau cuma mau mantau itu kecil sekali loh soalnya. Ada saran dari teman-teman yang lain, coba yang sesama perawat, supaya jangan terlalu kecil ini yang diangkat ini. Mungkin bisa izin Pak, di Undata kan sudah ada bank darah. Mungkin bisa lebih dioptimalkan persediaan darah di bank darah supaya keluarga pasien Sekarang tidak jauh lagi ke PMI. Tugasnya Nur Walida di mana dia? Tugasnya di mana tempatnya? Di bank darah, Di bank darah, Pak. Nah itu, mengoptimalkan bank darah itu gimana kira-kira caranya? Kamu sosialisasi ke masyarakat supaya bank darahmu itu punya stok, itu kira-kira gimana kalau itu saja? Hah? Berarti melakukan sosialisasi ke keluarga pasien, Pak. Bukan ke keluarga pasien aja, ke masyarakat. Supaya kamu punya stok darah. Gimana kalau itu? Boleh, Pak. Nah, gini, oke, kalau boleh berarti masalahnya kamu ganti berarti minimnya ketersediaan darah di bank darah RSUD Undata, gitu masalahnya. Nah, toh? Ya, itu aja. Nanti di yang lain silakan. Yang lain masih nomor 2, 3, 4 masih itu, tapi toh nanti yang dominan kan tetap yang itu minimnya ketersediaan. Nah, karena minim, kemudian kamu berupaya untuk bagaimana caranya meningkatkan minat masyarakat untuk donor supaya kamu punya stok darah. Nah, sehingga sasaranmu nanti ke publik aja, ke sosmed, bikin ke Facebook atau ke WA, bikin apa ya, himbauan masyarakat untuk mau mendonorkan supaya bank darahmu punya stok. Kalau itu saja gimana kira-kira? Nah. Iya, boleh, Pak. Nah, jadi kamu bukan edukasi loh ya, ini sosialisasi jadinya. Nah, termasuk misalnya kamu buka kontak person bagi masyarakat umum yang ingin menyumbangkan darahnya, meskipun nggak ada yang minta, kan bisa disimpan toh. Namanya bank darah kan nyimpan darah. Kalau di tempat lain ya maaf ya, saya tunjuk ke tempat lain. Saya selama ini kan di Surabaya, di Malang, kalau saya berobat di sana itu nggak pernah itu saya kemarin bulan November saya operasi di Malang. Saya nggak pernah itu disuruh tanya, keluarga saya juga suruh cari obat, suruh cari darah, itu nggak ada. Karena bank darahnya mungkin sudah berfungsi. Sehingga kalau ada pasien yang akan operasi sekian, maka bank darah itu yang akan mencari. Mungkin loh, tapi yang jelas saya nggak pernah disuruh mencari darah itu berapa banyaknya. Nah, bagaimana kalau itu arahnya? Jadi menghimbau masyarakat supaya kamu sosialisasi kepada publik, kepada masyarakat luas, bahwa ini sudah ada bank darah. Kemudian kalau Anda mau donor, silahkan hubungi misalnya kontaknya aja, kamu buka kontak person di situ, buka customer service atau apa namanya begitu, membuat sebaran, bukan selebaran ya, membuat informasi kamu sebarkan di sosial media, info Kota Palu kayak atau apa di Facebook, itu kan bisa ya. Kalau itu saja gimana ya, mending itu aja ya. Jadi nanti bisa terlihat betul itu hasilnya itu, bahwa terima kasih Hadisti sudah memberikan saran ini ya. Berarti artinya kalau itu iya, kamu ganti total soalnya. Ya. Kegiatanmu juga akan berubah kan? Ini juga akan berubah penyebabnya. Kenapa stok darahnya selalu berkurang, selalu tidak tersedia stok darah yang mencukupi? Mungkin karena minat masyarakat masih rendah di dalam melakukan donor. Kemudian apalagi dari sisi manusianya, mungkin juga karena petugas juga kurang memberikan
sosialisasi kepada masyarakat. Sehingga akhirnya kamu solusinya nanti memberikan sosialisasi kepada masyarakat supaya meningkat minatnya untuk donor. Padahal ini selama ini cuma PMI saja ya yang mencari darah, yang menerima donor itu. Iya, hanya PMI, Pak. Nah, terus darahmu dapatnya dari mana? Darah dari bank darahmu itu? Dari PMI juga? Dari PMI, diampra dari PMI, terus disimpannya ke BDRS, Bank Darah. Oh, tetap dari PMI ya. Iya. Jadi kamu nanti sosialisasi aja itu tentang bagaimana minat masyarakat untuk. Jadi nanti gini, kalimatnya di stok darah yang selalu tidak cukup, faktor penyebabnya dari manusia yang paling banyak. Manusianya, masyarakatnya kurang minat, kemudian sosialisasi petugas juga kurang, sehingga kamu melakukan sosialisasi pada masyarakat. Nanti kita aja ya, yang lain silakan diisi penyebabnya. Iya. Oke, terus di alternatif pemecahannya ya itu membuat sosialisasi saja, karena kurangnya minat masyarakat, memecahnya sosialisasi, kurangnya frekuensi kurangnya sosialisasi petugas kepada masyarakat, kamu melakukan sosialisasi juga, akhirnya muncul dominan sosialisasi di sini. Nah, sehingga di sini akhirnya muncul isunya kurangnya ketersediaan stok darah di bank darah, kegiatannya persiapan pelaksanaan evaluasi. Mungkin evaluasi nggak usah dijadikan, cukup persiapan dengan pelaksanaan. Persiapannya pertama kamu konsultasi, kemudian minta ide, konsultasi, kemudian koordinasi dengan PMI, berarti kan konsultasi ke mentor ya, kemudian konsultasi ke PMI juga ya, kayaknya, karena kamu kan berhubungan dengan PMI nanti. Iya. Kemudian apalagi kira-kira setelah itu, kemudian kamu membuat apa? Sosialisasinya buat pakai apa kira-kira yang bisa disosialisasikan? Oke, leaflet bisa, Pak. Leaflet kamu kirim kemana kira-kira? Nanti kalau misalkan leaflet itu dikirim ke masyarakat yang ada di rumah sakit. Oh, bukan dikirim ke masyarakat, berarti kamu taruh di ruang tunggu keluarga pasien, ke perawat atau pegawai rumah sakit. Kayaknya kalau kamu buat leaflet sedikit, kemudian kamu pasang saja, atau jangan leaflet lah, kalau leaflet poster aja kamu taruh di tempat umum di rumah sakit, ruang tunggu rumah sakit. Poster bisa juga, Bisa. Pak. Nah, kalau leaflet itu nggak sekarang, orang jadikan bungkus kacang itu. Karena mending poster ditempel di satu tempat, tapi minta izin dulu berarti kalau kepada siapa yang pemegang estetika di ruang tunggu itu, bahwa kamu bisa, bahwa kalau Anda mau donor darah, setetes darah Anda berarti kemudian hubungi ke siapa, ke PMI dengan cara, berarti nanti koordinasi ke PMI itu minta kontak personnya di PMI siapa kalau ada donor itu misalnya. Ya. Iya. Poster kayaknya lebih pas. Setelah poster, kemudian kamu sosialisasi di sosmed, di Facebook atau di apa. Ya. Iya. Kayak Kemudian, misalkan buat satu grup bisa, Pak. Grup di mana? Di WhatsApp. Di WhatsApp sasarannya siapa? Kalau WhatsApp kan berarti teman yang kamu kenal semua. Yang publik sasarannya ini, jangan grup kecil, ke publik semua, masyarakat. Nah, seperti Info Kota Palu itu kan grup, tapi grup publik itu. Iya. Masyarakat luas. Tapi kalau WhatsApp itu terbatas, hanya yang kamu kenal aja yang bisa masuk. Jangan WhatsApp, nggak tepat sasaran nanti. Nah, satu, buat poster, taruh di ruang tunggu rumah sakit atau di mana tempat publik, atau di tempat parkir juga boleh. Kalau di ruang tunggu rumah sakit nanti harus minta izin di tempat parkir. Tempel-tempel di mana gitu. Nah, karena itu kan di ruang publik semua kan itu. Iya. Nah, kemudian Info Kota Palu, atau bikin video, kamu upload di YouTube atau di Facebook juga boleh. Bikin video kemudian kamu upload di Info Kota Palu kan bisa juga. Nah, bisa toh? Nah, bisa, Pak. Bikin 3 ya, persiapan 1, kedua bikin poster, ketiga kamu bikin informasi ke Info Kota Palu, tapi sosialisasi saja. Kemudian yang keempat bikin video. Bikin video himbauan atau video tutorial video. Kamu bisa edit dari sana kemari untuk buat video itu, atau bukan buat sendiri juga boleh videonya, ya. Iya. Oke, setuju itu? Setuju, Pak.
Nah, kalau setuju coba nanti dirancang, nanti secepatnya kirim balik ke grup ya, khususkan ke saya. Pak Sigit minta tolong ini rancangan saya, perubahan saya gitu ya, nanti supaya saya luangkan waktu. Nah, karena saya siang besok mau temani budemu itu loh. Jadi supaya kau kode memang di grup nanti supaya saya periksa cepat ya. Ya. Oke, kayaknya saya sarankan ke situ aja ya kamu. Nah, terlalu kecil itu nanti yang itu. Nur. Yang berikutnya, nah berarti nanti judulnya juga Nur, langsung judulnya Nur, judulnya langsung sosialisasi apa ya? Bukan sosialisasi. Bank Darah tadi apa arahnya ke publikasi, sosialisasi keberadaan atau sosialisasi publik tentang keberadaan Bank Darah, tentang atau himbauan kepada apa ya judulnya kira-kira apa ya? Informasi Pak. Ya informasi isinya kepada publik. Apa kira-kira supaya singkat saja. Apa yang bisa bantu judulnya kalau seperti itu gagasan apa kegiatannya. Intinya kita memberi tahu kepada masyarakat bahwa ada bank darah yang selalu kurang darahnya. Nah, informasi ketersediaan stok darah. Nah, kalau itu nanti jadi cuma ketersediaan stok saja. Oh. Nah, terlalu kecil kalau itu. Ini kita mau mengajak orang ini, arahnya ke mengajak orang untuk mau mengisi stok darah lebih besar lagi. Apa judulnya? Kalau sosialisasi manfaat donor darah, Pak? Oh, boleh juga itu. Sosialisasi tentang atau sebetulnya bisa juga ayo donor darah gitu aja judulnya. Misalnya gitu sambil mengajak masyarakat untuk donor darah. Ayo donor darah. Supaya nyentrik sekalian judulmu nanti. Isinya adalah himbauan kepada masyarakat untuk donor darah jadinya. Nah, boleh juga. Enggak apa-apa lah seperti itu kira-kira. Nanti silakanlah siapa tahu punya ide teman-teman yang lain. Si Nur juga punya ide judulnya apa ya. Ayo donor darah ke PMI gitu aja lah misalnya. Toh tujuannya juga donor darah ke PMI nanti tujuannya untuk mengisi bank darah kita kan. Kan tentu kegiatan kita kan mendorong orang untuk mau donor dengan tujuan untuk stok kita supaya cukup. Ya, Nur Walida, nah kita agak ekstra kamu ya nanti, agak ekstra jangan. Oke, yang berikutnya punyanya Ilmi. Ilmi, kira-kira topikmu apa Ilmi yang kamu angkat ini permasalahannya? Izin Pak, saya akan mengambil topik optimalisasi pelayanan prasarana pada pelabuhan di Taiwan. Masalahnya dulu. Saya tanya, jangan langsung objeknya, permasalahannya. Oh, kamu kerja di Pelabuhan Taipa ya? Izin Pak, di seksi LLSDP Pak, lalu lintas angkutan sungai, danau, dan penyeberangan. Oh, bukan, itu yang membawai, termasuk yang membawai apa Pelabuhan Taipa itu? Siap ya Pak. Terus kamu sasarannya nanti ke masyarakat atau ke penumpangnya Pak? Calon penumpang yang menggunakan moda transportasi. Kurang optimalnya pelayanan sarana prasarana pelabuhan. Kalau ini kamu akan melengkapi sarana prasarana. Saya lihat kegiatanmu kayaknya kamu masang ya. Saya masih belum menemukan arah yang spesifik dari kegiatanmu ini. Coba cerita dulu, kamu dengan kegiatan seperti ini yang kamu capai itu apa? Atau kegiatanmu apa semua melakukan sebenarnya?
Izin Pak, biasanya kan kalau misalkan baru pertama kali menggunakan moda transportasi laut itu kan biasanya ada beberapa orang yang baru pertama kali, terus masih bingung Pak alur masuknya, dari alur masuk sampai naik ke kapalnya Pak. Terus oke, sekarang fokusmu di pelabuhan mana, Kak? Izin Pak, di Pelabuhan Taipa Pak. Taipa saja ya. Ya, Pak. Kalau nggak salah, temanmu ada nggak yang di perhubungan juga ini, di kelompok ini? Yang Ada Pak. Kayaknya sudah ada itu. Ya, ada satu lagi tuh yang sudah kegiatan ini sebetulnya kamu hampir sama dengan si tadi Nurwalida tadi, dia ke arahnya ke Bank Darah, kalau kamu arahnya ke bagaimana supaya Taipa itu terpublikasikan gitu. Kalau itu saja gimana? Izin Pak, maksudnya terpublikasikan itu bagaimana Pak? Ya, Taipa itu adalah pelabuhan apa, kelasnya berapa, jadwal kapalnya apa saja, kemudian itu saja tentang keberadaan itu pelabuhan Taipa itu. Dia melayani apa saja, itu sosialisasi ke publik saja. Gimana kalau itu? Itu bagian dari tugasnya berhubungan sungai penyeberangan tadi apa? Bisa nggak kalau itu, Jelmi? Izin Pak, di sini juga ini Pak, kayak misalnya ada prasarana yang kurang itu, kayak misalnya mau ditambahin. Prasarana apa dulu? Prasarananya berupa Pak. Nah, ya apa? Fasilitas itu apa? Fasilitas apa? Spesifik tentang apa? Tempat duduk kah? Izin Pak, kayak misalnya ruang tunggu Pak. Biasanya kan kalau misalnya Lebaran itu kan banyak penumpangnya Pak. Terus ada beberapa penumpang yang berceceran. Jadi misalnya perlunya penambahan kursi atau perlunya penambahan gitu, Pak. Aktualisasimu tidak menambah sarana prasarana. Kamu duit dari mana nanti mau nambah itu? Nah, kalau nambah sarana prasarana berarti kan harus pengadaan. Ya, Pak. Nggak bisa. Kamu duit dari mana? Masih CPNS kok mau berikan kursi untuk kantor? Izin Pak. Sama dengan tadi, nambah tenaga juga nggak bisa, nambah kursi nggak bisa. Bukan urusanmu. Betul loh. Gimana? Ayo. Izin Pak. Biasanya kan masyarakat masih bingung Pak, terus itu mengulur waktu. Jadi kalau misalnya membuat sosialisasi sama masyarakat, dari alur awal masuk sampai naik ke kapalnya itu Pak. Biar masyarakat tidak bingung Pak. Berarti memasang tanda-tanda di situ. Ya, Pak. Memasang tanda-tanda sosialisasi tentang tata cara menggunakan pelabuhan Taipa. Itu jadinya. Ya, Pak. Nah, oke. Nggak apa-apa. Kalau itu kamu angkat, nggak apa-apa. Saya lebih terdong itu. Nanti sosialisasi tentang tata cara menggunakan fasilitas Taipa, pelabuhan Taipa. Misalnya, kalau datang mau kemana? Nah, kalau sekedar mau pasang tanda-tanda arahnya yang masuk, tanda panah ke sana, ruang tunggu ini namanya, itu boleh. Itu sarana. Nah, tapi jangan nambah kursinya. Kemudian itu bukan urusanmu itu. Itu sudah pengadaan barang. Kamu mungkin memasang papan informasinya, tanda panah menuju ke sana tempat, kan dari triplek yang karena murah harganya tapi memberikan bimbingan kepada calon penumpang yang pertama tadi yang Anda sebutkan yang belum pernah ke situ. Iya, Pak. Nah, boleh begitu. Berarti kalau begitu masalahnya apa? Rumusan masalahnya. Kira-kira rumusan kalimat masalahnya jadi gimana? Apakah juga seperti ini kurang optimalnya pelayanan pelaksanaan? Bukan begitu. Langsung aja merujuk ke bunyinya apa kira-kira. Kalau yang kondisi itu yang kamu angkat. Ayo, teman yang lain bantu. Diceritakan Ilmi seperti itu tadi. Bayangkan Anda akan masuk ke pelabuhan Taipa, bingung. Nah, kalau gitu rumusan kalimat masalahnya apa jadinya? Kurang jelasnya alur pelayanan penumpang di pelabuhan Taipa. Misalnya, kalau begitu? Kurangnya alur sosialisasi alur pelayanan
pada Atau kurangnya informasi tentang pelayanan, kurangnya informasi tentang apa ya kok? Apa kurang? Apa gimana? Gimana Mentari tadi? Coba idemu gimana? kurangnya informasi tentang alur pelayanan pada kapal apa gitu. Atau di pelabuhan. Bukan pada apa, di pelabuhan aja. Di pelabuhan. Kurangnya informasi tentang alur pelayanan di Pelabuhan Taripa, misalnya begitu. Ilmi, coba kamu coret-coret, kira-kira cocok nggak dengan itu? Satu yang utama diganti itu. Sehingga yang kamu kerjakan nanti, kamu memasang tanda yang pertama, berarti persiapanmu nanti konsultasi, kemudian melakukan survei, melakukan pengamatan atau melakukan apa ya, pengamatan ya, melakukan survei, melakukan identifikasi, bukan pengamatan, melakukan identifikasi tentang sarana prasarana yang ada di pelabuhan, apa saja prasarana yang ada. Nah, kemudian mendata semua ya, mengidentifikasi sarana prasarana yang ada. Jadi konsultasi, kemudian mengidentifikasi sarana prasarana. Kemudian kegiatan yang kedua, kamu bisa menatanya. Misalkan ruang tunggunya berantakan, kamu tata menjadi yang rapi. Kursinya nggak apa-apa jelek, tetapi ditata yang rapi. Misalnya menata sarana prasarana yang ada. Kegiatan yang ketiganya, kamu memasang tanda itu tadi, memasang alurnya, arahnya atau papan nama. Ruang tunggu itu tulisi ruang tunggu. Loket tiket tulisi loket tiket. Tempat parkir tulisi tempat parkir siapa. Itu misalnya memasang apa itu namanya, rambu-rambu ya, masang-masang tanda. Itu kegiatan ketiga. Kegiatan keempat, kamu publikasi ke sama dengan si Nur Walida tadi, ke masyarakat luas lewat info Kota Palu misalnya. Termasuk jadwal kapalnya, hari apa, kapal apa akan memuat apa, jam berapa, misalnya begitu. Gimana kalau itu, Ilmi? Izin Pak, kalau misalnya judulnya diganti kurang maksimalnya pola arus keluar masuknya penumpang. Tunggu. Judul itu bukan negatif. Siapa yang ngasih judul negatif? Jadi judulnya itu bukan kurangnya lagi. Judulnya itu adalah misalnya perbaikan layanan penumpang di Pelabuhan Taripa, misalnya begitu judulnya, bukan kurang lagi. Jadi jangan judulnya negatif ya. Siapa? Ya. Nah, makanya saya tidak bicara judul, tapi bicara masalah dan kegiatannya. Baru mikir judul itu terakhir. Sekarang kalau kegiatanmu tadi saya sarankan begitu. Nomor 1 persiapan. Persiapan itu kamu konsultasi dengan mentor, kemudian mengidentifikasi sarana prasarana di Pelabuhan Taripa. Di sana itu yang kelola langsung seksi di tempat tugasmu itu, pelabuhan itu. Atau ada UPT sendiri, Taripa itu? Izin Pak, yang kelola BPTD, Pak. Apa? Izin Pak. B yang kelola? Yang kelola di seksinya, Pak. Lah ya maksudnya seksi tempat tugasmu itu. Siapa? Oh, ya berarti kan kamu di sana kan nggak ada kepala pelabuhan, kan nggak ada Taripa itu? Iya, Pak. Nah, ya berarti kan kamu bisa langsung, artinya kamu komunikasi dengan mentor itu sama dengan komunikasi dengan penguasanya pelabuhan kan. Nah, itu boleh. Beda dengan kalau dia punya jadi UPT sendiri itu nggak bisa kamu. Oke, jadi konsultasi kepada mentor, kemudian kamu pergi ke sana mengidentifikasi, kalau perlu nanti menata itu tadi ya, ruang tunggunya kok nggak berantakan ya, kursinya ditata yang rapi. Tuh. Bisa nggak kalau saya sarankan seperti itu nih? 1, persiapan. 2, kamu menata, memasang rambu-rambu. Bukan memasang rambu, juga memasang rambu, memasang tanda ya. Tanda apa? Ini ruang tunggu, ini loket itu. Bisa nggak Ilmi? Ayo. Bisa, Pak. Nah, coba kalau bisa seperti itu tadi. Jadi ada 4 kegiatan. Persiapan, kegiatan pertama. Kegiatan kedua, kamu memasang rambu-rambu dan tanda-tanda itu, fasilitas itu. Kemudian apa tadi? Yang ketiga tadi apa? Yang keempat kalau nggak salah sosialisasi di sosmed tentang jadwal kapal itu. Pertama persiapan, kedua menata ruangan, membuat desain tentang
lingkungan pelabuhan itu di mana tempat parkirnya, kemudian kamu pasang tanda-tandanya, kemudian berikutnya sampai ke sosmed, ya, tentang jadwal kapal, tentang apanya itu, ke Facebook itulah yang kalau orang Palu, Facebook itu paling ramai itu. Saya pun kalau mau dengar informasi Kota Palu dengan Facebook itu kayaknya lebih mewakili daripada, ya. Mungkin itu ya Elmi ya. Kayaknya agak ekstra kamu ya nanti. Ya. Gimana? Siap ya, Pak. Nah, oke. Nah, saya teruskan ke berikutnya lagi. Masih banyak ini. Nanti nggak selesai waktunya, tinggal 20 menit ya. Hajar. Oke, latar belakangnya, tunggu saya harus bicara melihat masalahnya dulu. Yang kamu angkat apa aja? Tentang penerapan aplikasi elektronik monitoring evaluasi, Pak. Oh, itu yang komunikasi itu ya. Iya. Yang apa itu ya masalahnya? EMAP. Berarti kamu cerita di latar belakangnya cerita bahwa saat ini sudah ada EMAP itu apa itu tadi yang dibuat oleh Anu. Tapi bicara dulu, yang pertama itu apa EMAP itu, kamu ceritakan latar belakangnya. Nah, mana tuh? Ada nggak di sini? EMAP. Di bawah lagi, Pak. Ini lagi di bawah. Peraturan. Ini pas definisi, Pak, yang definisi. Ya. Nah, ini aja. Ini jadi yang paling atas. Ini yang paling atas. Ini enggak, aduh, jangan dibuka oleh kepala biro, ini enggak saya disebutkan. Definisi peraturan bukan. EMAP loh. EMAP yang tentang EMAP sekalian. Ini kamu aplikasi jangan, ini TEPRA, evaluasi TEPRA. Ini mulai dari sini nih kayaknya. EMAP merupakan salah satu sistem yang digunakan dalam perhubungan. Nah, ini. Oke, ini yang kamu taruh di atas ini. Nah, coba ya, kamu catat ya. Nah, ini kamu awal EMAP merupakan salah satu sistem yang akan digunakan. Nah, baru kondisi sekarang di Kominfo itu seperti apa? Apakah sudah menggunakan atau belum? Kondisi saat ini, kondisi sekarang atau dari hasil observasi sekarang EMAP ini sudah seperti apa di kantor mau kamu ceritakan? Ya. Ya. Ini kalau mau cerita EMAP lebih banyak juga, EMAP adalah versi web yang memuat. Oke, EMAP merupakan salah satu sampai satu alinea inilah. Ini hilangkan ini, yang depan ini hilangkan, mulai dari ini. EMAP merupakan salah satu sampai sini ini jadi satu alinea yang paling atas. Baru alinea kedua, kamu ceritakan sampai sekarang ini di kantormu penggunaannya seperti apa? Jadi bicara masalah. Berarti yang artinya belum bagus kan? Belum dipakai kan di kantormu? Nah, kamu cerita kondisi sekarang EMAP di Kominfo itu bla 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 bla. Nah, terus dampaknya kalau kita nggak menggunakan EMAP itu apa dampaknya? Itu yang utama. Kalau di atasnya EMAP ini kamu kasih, ya tadi peraturan kepala nomor sekian bahwa prajabatan satu bla 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 tadi itu yang kamu masukkan di alinea paling atas lagi. Boleh, karena kadang-kadang juga penguji itu tanya dasar hukumnya Latsar itu dimasukkan di latar belakang, kadang-kadang juga begitu. Makanya tadi seperti yang tadi ya, perlan nomor 13 tadi ya, itu alinea 1, EMAP ini alinea kedua, alinea ketiga cerita tentang kondisi masalah, kondisi tentang penerapan EMAP di kantormu seperti apa, alinea keempat dampaknya kalau tidak menggunakan EMAP apa. Nah, kita aja ya. Baik. Oke. Nah, begitu ini masuk ke visi misi, tugas fungsi. Tugas. Dinas membantu. Oke, ini saja. Ini cuma segini tok ya tugasnya lo ya. Iya, Pak.
iku apa ya, sasaran yang mau dicapai di kantormu di Renstra, coba tanya kalau mau tambahkan, buka Boleh, Renstranya. Boleh, Pak. Tanya sama Bu Nova nanti. Bu, Baik. Renstra atau ikunya kantor kita itu apa ya? Sekretaris biasanya tahu itu. Kalau mau tambahkan, supaya jangan terlalu sedikit sekali. Baik, Pak. Tugas pribadi, Pranata Komuter ya, jabatan berarti. Oke. Pranata Komuter itu ini. Nah, tujuan sekarang. Tujuan coba balik ke anunya, lihat di panduan itu. Cuma 2 itu, singkat sekali. Bukan tujuan umum, tujuan khusus begini ya. Nanti lihat. Seperti teman-temanmu tadi, tujuannya 2. Yang nomor 1 adalah kalau ya berarti tujuannya itu menerapkan atau melakukan sosialisasi atau EMAP tadi nomor 1. Kan masalahnya EMAP. Nomor 2-nya baru ya lihat lagi di panduan nanti ya. Manfaat mengacu pada nomor 1. Kalau kita menggunakan EMAP berarti manfaatnya apa saja, bagi siapa dan apa manfaatnya kalau menggunakan EMAP ini. Di situ ada saya masukkan Pak. Yang pertama itu dapat memudahkan instansi dalam pelaporan program, kegiatan, dan aktivitas hingga belanja realisasi. Jadi dapat memudahkan di dalam pelaporan. Iya, Oke, ini bisa dipakai. Yang kedua itu yang Jangan stakeholder Pak. Jangan aktualisasi. Oh, bukan kegiatan berarti ya? Iya. Bagi instansi dapat aja loh, dapat memudahkan, ini hilangkan. Hilangkan saja ini. Langsung aja dapat memudahkan instansi dalam pelaporan. Kemudian bagi kita apa? Kan tugasmu sebagai Pranata Komputer. Sekarang kalau kamu menggunakan EMAP, berarti kamu mudah mengolah atau mudah apa? Mempercepat proses penginputan atau apanya gitu kan? Kalau menggunakan EMAP tuh. Ya. Iya, Pak. Benar. Nah, jadi bagi kamu mempermudah atau mempercepat proses penginputan apa? Penginputan. Nah, oke. Bagi stakeholder berarti bagi Pemda apa? Nah, stakeholder itu kan jangan stakeholder itu banyak loh stakeholder itu. Jangan menggunakan stakeholder pemerintah provinsi. Nah, itu misalkan bagi sekretariat provinsi, sekretariat daerah, kantor sekretariat daerah provinsi, berarti cepat menerima laporan kan? Iya. Nah, itu yang kamu masukkan manfaatnya ya. Oke, tulis ya. Baik, Pak. Kemudian kemarin kalau nggak salah saya minta bikin video tutorial ya kamu ya. Iya, Pak. Nanti bikin video tutorial, kemudian itu disimpan di kantor supaya setiap orang itu jangan baca terus, jangan baca naskah tulisan terus. Rencananya saya share di YouTube, Pak. Boleh, lebih bagus kalau di YouTube, sehingga tidak hanya dinasmu yang tahu, tapi semua pegawai Sulawesi Tengah akan tahu, karena itu akan dipakai seprovinsi kan. Iya. Video tutorial ya. Oke, bikin yang bagus sudah ya, apalagi kalau Pranata Komputer harusnya bisa lebih bagus nanti model videonya. Cara penggunaan EMAP kepada siapa sosialisasinya ini nomor 3 ini? Kepada operator. Operator di mana? Di internal? Internal Pak, operator di setiap bidang di Dinas Kominfo. Sebutkan. Sosialisasi terkait tata cara secara melakukan sosialisasi kepada internal Dinas Kominfo terkait tentang tata cara, jangan terkait lah, melaksanakan karena kegiatan tuh melaksanakan sosialisasi internal tentang tata cara penggunaan aplikasi EMAP itu ya bunyinya internal ya ini. Oke, dengar saya ya, lagi terganggu ya suara saya ya, putus-putus suara saya. Dengar Pak. Iya, karena di notifikasi di saya unstable jaringannya Kak. Iya, karena saya numpang pakai wifi-nya hotel ini, jadi ya beda dengan kerja di rumah. Oke, berarti ini melaksanakan sosialisasi tentang tata cara penggunaan aplikasi EMAP pada operator internal. Internal. Ya, gini aja, melakukan sosialisasi internal tentang tata cara penggunaan EMAP saja. Baik. Internal itu artinya di kantormu saja. Ya. Kemudian yang keempat baru kamu tunggu monefnya yang di pembuatan video berarti sampai upload ya kamu. Oh ya. Iya. Ya, oke, membuat gambar, mengedit video sampai menguploadnya. Betul, sudah YouTube sudah. Kemudian yang keempat monitoring. Berarti kamu memonitor bisa juga keawali dengan pendampingan. Pendampingan Kan operatornya kamu habis sosialisasi. Iya. Kemudian mengawasi Pak.
Mengawasi, mendampingi, monitoring kan, tahap monitoring itu kan kamu harus melihat kan. Iya. Tahapan kegiatannya jangan langsung menganalisa hasil kuesioner, melakukan pendampingan. Yang pertama ya. Iya. Kemudian kuesionernya itu kuesioner tentang apa ya? Tentang bagaimana maksimalnya penggunaan aplikasi, Pak. Jadi kita bisa kapan- mengevaluasi. Kapan disebarkan kuesionernya? Setelah pemaparan, Pak. Setelah pemaparan sosialisasi. Sosialisasi ya. Oh, ini menyebarkan kuesioner, berarti Iya. kemudian kamu ambil pada saat monitoring ini. Iya. Oke. Berarti nomor 1 kamu lakukan pendampingan dulu ya, tahapannya ya. Pendampingan, kemudian mengumpulkan, berarti mengumpulkan dan menganalisa kuesioner, hasil kuesioner. Ya. Kedua, ketiga, ini dibalik. Ini mesti yang pertama, monitoring ini yang pertama ini. Ya, mendampingi itu adalah ini jadi yang pertama tadi, pendampingan di sini. Satu, mendampingi, kemudian kedua mengumpulkan hasil dan menganalisa, ketiganya apa kira-kira? Mengevaluasi. Ya sudah, nomor 1 kan ini dibalik. Yang Ini pertama monitoring itu mendampingi, melakukan pendampingan. Kemudian kedua yang mengumpulkan kedua, dan mengevaluasi hasil. Ya, evaluasi. Kemudian yang ketiga, mungkin yang kedua Pak, mengumpulkan dan mengevaluasi kuesioner Pak, atau bagaimana? Karena kuesioner kok dievaluasi toh yang atau menganalisa hasil dari kuesioner. Oke, satunya mendampingi toh, yang kedua kamu mengumpulkan kuesioner dan menganalisa hasilnya gitu aja. Iya. Terus satu lagi, tambah satu tahapan lagi, apa? Evaluasi tentang hasil rekapan, Pak. Ya sudah, ini kamu sudah menganalisa di nomor 2 tadi. Yang pertama melakukan pendampingan. Yang kedua melakukan evaluasi. Yang pertama itu melakukan pendampingan penginputan, Pak. Yang kedua melakukan analisa dan hasil kuesioner. Yang ketiga melakukan evaluasi hasil dari penginputan. Oh, hasil penginputannya ya betul. Hasil penginputannya rekapan itu kan hasil ya. Oke, cocok sudah gitu. Supaya 3 ya. Oke, kamu catat ya. Dah. Oke, cocok. Itu saja kalau begitu kegiatanmu. Jadi tambahkan itu memonitor tadi di kegiatan monitoring evaluasi. Oke, cukup untuk kamu supaya cukup waktunya. Terima kasih, Pak. Ya. Ini tadi punyanya siapa tadi? Hajar tadi yang saya bahas tadi, Hajar ya? Yang di Kominfo tadi. Iya, Pak. Hajar. Oh, yang berikutnya hijrah ini, hijrah. Aduh, tinggal 10 menit waktunya. Ayo, cukup. Sekarang punyanya hijrah. Nah, kemarin kalau nggak salah bukan hanya lebih fokus kepada penindakan kalau nggak salah ya, gitu. Ya Pak, saya taruh di kegiatannya itu Pak. Ya, maksudnya judulnya jadinya apa? Yang kepatuhan pengunjung dalam menggunakan masker. Kita mau penindakan langsung supaya orang itu betul-betul tidak ada yang melanggar. Karena itu wajib di sana. Jadi penertiban langsung, penertiban penggunaan masker pada pengunjung di ruang isolasi Jambu, misalnya begitu judulnya. Iya, Pak. Penertiban langsung ya, penertiban aja ya. Jangan kepatuhan pengunjung, jadi penertiban pengunjung. Penertiban penggunaan masker pada pengunjung di ruang isolasi Jambu, gitu aja kayaknya judulnya ya. Oke. Dan tidak banyak warna kuning. Ya ini terlalu panjang sekali, kamu ganti. Yang di atas tadi kamu awali dengan itu aja, dasar hukumnya Pelatsar tadi. Kemudian langsung hasil pengamatannya apa, kemudian dampaknya apa yang utama. Kalau masker, cerita tentang masker nggak usah banyak-banyak, langsung diawali dengan itu tadi, undang-undang peraturan nomor sekian-sekian tadi ya. Tujuan manfaatnya, nilai
rumah sakit masih ada kah? Bukankah setelah ada nilai berakhlak semua nilai akan ganti berakhlak? Kayaknya dihapus saja. Ya. Baik, Pak. Nah, ini juga ruangan perawat jantung, tentang ruangan dihapus saja. Kita nggak spesifik di ruangan, kita organisasinya, rumah sakitnya cukup. Tugas perawat 35 nih. Ini kayaknya hilangkan saja. Perawat adalah bla bla bla, ini nggak usah lagi nih. Langsung aja tugasnya perawat apa. Tujuan manfaat lagi. Coba ikuti tadi seperti yang lain. Cuma dua yang simpel saja. Tujuan pemecahan itu berarti melakukan penindakan. Tujuan nomor 1 ya. Melakukan penindakan terhadap pengunjung yang tidak tertib menggunakan masker. Langsung itu saja. Tujuan nomor 1. Tujuan yang kedua berarti penerapan nilai dasar tadi. Manfaat sekarang. Kalau pengunjungnya menggunakan masker semua, manfaatnya apa? Nah, itu kamu uraikan di manfaat aktualisasi. Ya. Oke, paham? Sudah? Ya, Pak. Nah, itu. Kamu revisi tujuan manfaatnya. Lebih sederhana sebenarnya, jangan panjang-panjang. Kegiatanmu kemarin, ini hilangkan ini, yang saya kuning nanti hilangkan, judulnya nggak saya taruh di sini. Kok melaporkan kegiatan persiapan pembuatan bahan media edukasi. Pelaporannya gini bukan, saya kalau nggak salah kemarin yang melapor ini bukan kegiatan tetapi tahapan kegiatan ya nanti. Ini tahapan kegiatan. Jangan dimasukkan kegiatan. Persiapan pembuatan bahan media edukasi langsung diawali dengan melapor. Nomor 1. Kemudian menyiapkan mengumpulkan materi. Materinya berupa apa ini? Leaflet. Leaflet dan poster, Pak. Leaflet dan poster. Kamu pecah saja, berarti persiapannya nanti kamu cuma mempelajari materi, kemudian membuat poster, membuat leaflet, jadikan kegiatan juga nggak apa-apa. Baik, Pak. Kemudian kamu pasang posternya di mana, sampai membuat poster sampai masang poster, membuat leaflet sampai membagi leaflet. Jadi pertama persiapan, kedua membuat leaflet, ketiga membuat poster, itu bagian dari edukasimu. Kemudian yang keempat langsung penindakan aja. Ya. Nah, ini pemasangan poster ini bagian di tahapan. Buat poster tadi sampai dengan nah yang keempat ini bukan begini, bukan monitoring evaluasi lagi kamu. Penindakan terhadap pasien yang penertiban ya, penertiban terhadap pengunjung gitu aja. Langkah kerjanya penertiban itu apa? Mengawasi, menegur, mengusir kalau perlu kan begitu ya, sampai begitu. Nah, ya, jadi kegiatannya 4 ya. Pertama persiapan, kedua membuat leaflet, ketiga membuat poster. Mulai leaflet dan poster diawali dari membuat sampai memasang, membaginya. Kemudian yang keempat langsung penindakan aja. Penindakan terhadap pasien pengunjung yang tidak tertib. Ya. Jadi nggak ada monitoring evaluasi kamu. Nanti monitoring evaluasi jadi tahapan saja, membuat laporan penindakan itu jadi tahapan kegiatan aja, bukan kegiatan sendiri. Oke, gitu ya. Nah. Makasih, Pak. Aduh, Samsiar, saya kayaknya minta waktu tambahan nih kayaknya. Mudah-mudahan jangan ditutup dulu. Nah, ini juga judulnya Samsiar jangan judulnya jangan negatif ya. Nanti hand hygiene itu membersihkan cuci tangan tuh ini. Iya, ya. Pak. Jangan juga terlalu kecil cuci tangan. Ini kayaknya juga ke penindakan sudah. Jadi sosialisasinya itu hanya jadi kegiatan, jadi bukan dibunuh, tapi penindakan sudah. Gimana orang supaya ditindak? Kok ada nggak yang lebih lagi Samsiar? Ada yang lebih tinggi lagi? Cuci tangan udah kelewat, kayaknya sudah terlalu ringan lah. Apa ya arahnya? Kamu tugasnya di bagian apa? Di ruang penyakit dalam, Pak. Penyakit dalam yang kurang. Sebenarnya kalau untuk sekarang juga masalahnya masih di situ juga, Pak. Apa? Di situ Tentang apa? itu cuci tangan juga masih belum dilakukan sama keluarga pasien, bukan perawatnya, Pak. Nah, maksud gini, sama dengan tadi masker tadi, penindakan arahnya. Hampir sama. Iya. Nah, jadi sekarang juga boleh itu penertiban terhadap pasien yang tidak melakukan cuci tangan. Tidak melakukan
hand hygiene di ruang apa?